Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Awaiqut Talab, hal-hal yang menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu. Telah kita masuki al-aiq al-khamis, penghalang yang kelima, adam tadarruji fil ilm. Dari sekian penghalang bagi seorang penuntut ilmu adalah kala belajar itu tidak berurutan, tidak melewati tahapan-tahapan. Kita mengenal dalam dunia apapun penguasaan ilmu itu tetap melalui tahapan, fase. Sebagai misal, di ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin umum lah, orang pengen pintar atau dikatakan dia menguasai, belum sampai mungkin tingkatan ahli misalnya dalam bidang elektronik, mekanik, pertukangan, dan apapun, itu kan mesti melewati apa yang disebut dengan tahapan-tahapan ilmu dasar. Namun ya begitulah manusia, kadang pengennya langsung untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tidak perlu pakai tangga-tangga yang di bawah, pengen langsung lompat, pengen cepat. Bahasa kita mungkin ya instan. Itu nanti ya mungkin bisa mampu, tetapi kan tidak mumpuni, banyak kelemahan. Sementara ilmu agama ini ilmu yang tidak mungkin dicapai ya kecuali dengan tahapan. Kalau kita mungkin hari ini mendengar reputasi keberhasilan para a'immah, baik yang di kalangan para ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau para a'immah yang lain, Al-Bukhari, Muslim, atau di zaman kita sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Nuzaimin, di sana ada Syekh Albani misalnya, atau Syekh Saleh Fauzan yang masih hidup, yang sekarang jadi mufti, atau sekarang jadi apa? Rais, pemimpin lajnah, komite fatwa. Atau mungkin di Yaman seperti Syekh Mukbir rahimahullah, dan di berbagai macam daerah, itu mereka
menjadi ulama-ulama besar yang dijadikan rujukan seantero dunia, tentunya juga melewati fase, melewati tahapan, tidak terus jadi begitu saja tiba-tiba. Kemudian muallif Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah kembali mengurai dalam bab ini pembahasan di antara yang menghalangi seorang dari menuntut ilmu adalah tidak melalui tahapan nukilan ucapan Ibn Abdul Barr rahimahullah. Thumma qala Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, fa'alaika ya akhi bihifzil usul. Wajib bagimu wahai saudaraku, orang-orang yang memang mencintai, menggemari, menekuni untuk talabul ilmi, bihifzil usul, dengan menghafal usul. Dan insyaallah asatidzah, para pengajar berkali-kali memahamkan, mengingatkan bahwa di setiap fan, di setiap cabang ilmu mesti ada apa? Usulnya, ada pokok-pokoknya, ada pondasi-pondasinya, ya, dalam nahwu, dalam mustalah, dalam fikih. Seperti yang dikatakan barakallahu fikum bahwa perkara di setiap masing-masing bidang, di setiap masing-masing cabang itu ada usul, ada perkara-perkara yang pokok, yang mendasar, itu sebagai perkara yang menjadi pijakan. Misalnya nanti orang berpendapat sampai pun mungkin dalam bahasa lah, dalam bahasa orang mungkin nanti dia membaca begini, dia membaca yang lain, lalu dasarmu apa, kan gitu. Baik, bihifdzil usuli wal inayati biha, dan perhatian terhadap perkara-perkara yang dasar tadi. Jangan meremehkan. Belajar misalnya kalau dalam bahasa Arab, tahu tentang apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, tanda-tandanya, yaitu bertahap, dan jangan dilupakan dan jangan pula diremehkan, disepelekan. Qala wa'lam anna man 'uniya bi hifdzis sunan, ketahuilah bahwa barang siapa yang dipelihara, bermakna barang siapa yang peduli, ya. Barang siapa yang dia itu peduli bi hifdzis sunan, untuk menghafal sunan, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sebelum kepada pempraktekan, pengamalan, ya tahu dulu bahasa kita mungkin teorinya. Salat di sana banyak petunjuk, baik dari ucapan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau,
persetujuan beliau yang disebut dengan takrir. Maka barang siapa yang peduli untuk menghafal sunnah wal ahkam dan juga hukum-hukum syariat yang al-mansusati fil Quran, yang mana hukum-hukum tadi hukum yang sesuai dengan nas, sesuai dengan apa? Nas yang ada pada Quran, yang tersebut dalam Al-Quran. Karena kita dalam menetapkan hukum kan tidak boleh, misalnya orang mengatakan saya membolehkan, saya menghalalkan, saya mewajibkan, atau sebaliknya saya melarang, saya mengharamkan. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa melalui riset, melalui berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup, bahwa yang semacam ini nggak boleh. Ya, bukan seperti itu. Syariat itu memang sudah diatur. Tiada lain bagi kita kecuali apa? Tunduk. Harus tunduk, patuh, taat, dan menerima. Sampai pun misalnya bertentangan, misalnya dengan apa ya, hawa nafsu, kemauan misalnya. Karena fitrah manusia itu asalnya kalau tidak terracuni, fitrah manusia itu kalau tidak terkontaminasi, itu dengan kebaikan akan menerima, tidak akan menolak. Begitu. Maka barang siapa yang peduli untuk menghafal sunnah-sunnah, hukum-hukum yang memang di situ sesuai dengan nas yang ada pada Al-Quran, kemudian wa nadhara fi aqawilil fuqaha, dia menghafal hadis-hadis, menghafal dalil-dalil yang kaitannya dengan hukum. Makanya para ulama kalau ditanya ini boleh tidak, lalu kadang jawabannya singkat, oh ini nggak boleh. Itu tidak bermakna oh syekh tidak tahu dalilnya. Jangan terburu-buru seperti itu. Kadang memang makomnya seorang alim itu ketika ditanya itu bukan makom albas, bukan makomnya menjabarkan, mengurai. Antum lihat tanya jawab seperti masyayikh itu, kalau ada soal jawab yang ini boleh, yajuz, wadala yajuz, ada haram, itu bukan, loh mana dalilnya, kok nggak nyebutkan? Berarti syekh tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Karena kadang-kadang kedudukannya, posisinya itu meringkas. Makomnya bukan makom untuk menjabarkan. Nah, kemudian dia meneliti pada pendapat-pendapat fuqaha, aqawil, kalamnya, pendapatnya fuqaha. Misalnya qaulu sahabi, berarti pendapatnya sahabat. Qaulun itu ucapan. Misalnya madza qala al-Imam Syafi'i fi hadhihi masalah, apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam masalah ini, apa artinya? Yaitu pendapat Imam Syafi'i dalam bab itu, kan demikian ya. Maka barang siapa yang melihat pendapat-pendapat para fuqaha, sudah kita sering sampaikan, fuqaha itu kalau zaman dahulu memang mereka-mereka yang menekuni, membidangi. Jadi jangan sampai nanti orang baru tahu 1-2 hukum, oh dia faqih. Tidak. Namanya faqih, seorang dikatakan fuqaha itu mumpuni, membidangi. Faja'alahu 'aunan lahu 'ala ijtihadih. Lalu tahapan tadi dia menghafal,
sunnah-sunnah dia menghafal, hukum-hukum yang memang di situ sesuai dengan nas yang ada pada Quran. Lalu dia meneliti apa kata para ulama, misalnya Imam Fulan pendapatnya apa, Wa'alan pendapatnya apa. Lalu semua tadi kata Ibnu Rajab ia jadikan, paham ya, pokok-pokok dasar tadi, lalu ia menjadikannya sebagai aunan lahu yang membantu dia ala ijtihadih, atas istihad dia manakala menentukan suatu masalah. Berarti kan tahapannya sudah luar biasa ya. Seorang menghafal ini, menghafal itu, kemudian dia membahas, meneliti pendapat-pendapat ulama, dan itu semua dia jadikan sebagai hal yang membantu dia atas istihad dia, juga membantu wa miftahan li tara'iqin nazar. Fase tadi, langkah-langkah tadi, tahapan-tahapan tadi juga sekaligus sebagai kunci pembuka metode dia dalam penelitian. Orang itu kalau meneliti itu kan harus punya apa? Punya metode ya. Misalnya orang ditanya, kamu mau riset ya, mau meneliti sesuatu, metodemu bagaimana? Gak pakai metode. Orang kan bingung kalau gak pakai metode. Lalu kami bagaimana nanti ngikuti? Hasilnya seperti apa? Kan harus pakai metode. Metodenya pakai apa kamu? Misalnya orang mengatakan pakai cara saya sendiri. Gimana? Dengan banyak tidur kan gitu ya, mimpi. Waduh, kalau begitu kan orang yang banyak mimpinya banyak ilmunya kan gitu ya. Apa seperti itu? Kan tidak. Paham ya? Jadi dia menghafal sunnah-sunnah. Dia juga menghafal ahkam syariat yang sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran. Lalu dia meneliti apa yang ada pada ucapan pendapat para ulama, dan itu dia jadikan sebagai hal yang menolong dia dalam istihadnya, dan itu sebagai kunci. Tahapan tadi jadikan sebagai kunci untuk dia pakai sebagai metode an-nazar, metode penelitian kala dia meneliti. Paham ya? Orang misalnya membahas suatu masalah, misalnya hukum barakallahu fikum salat ya, ketika safar itu dengan cara mengqashar, itu kan perlu pembahasan. Metode yang dipakai itu metodenya siapa? Kemudian hal yang tadi juga dikatakan wa tafsiran, sebagai pengurai. Tafsir ini kan memperjelas ya, mengurai li jumalis sunan, sekian banyak kumpulan sunnah-sunnah. Dia menghafal, dia mengikuti metodenya para ulama, kemudian dia jadikan itu semua sebagai alat untuk membantu dia dalam beristihadnya, dan itu semua sebagai penafsiran, memperjelas. Misalnya masalah ini itu bagaimana, kalimat ini bagaimana, di mana itu kita dapatkan? Ya dari uraian para ulama. Satu hadis kadang-kadang di situ terjadi mungkin perselisihan para ulama dalam berpendapat. Ini kan butuh kita urai. Misalnya ulama yang berpendapat demikian alasannya apa? Walaupun satu hadis. Baik, maka dikatakan wa tafsiran li jumali sunan, juga sebagai penjelas, penafsiran terhadap kumpulan-kumpulan sunnah al-muhtamalati lil ma'ani, di mana bahwa dalam sunnah-sunnah tadi terkumpul hal-hal yang mengandung sekian banyak makna. Terlebih kita kan orang ajam, kita bukan orang Arab. Maka di antara kenikmatan yang pertama bahwa Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalamullah. Iya, Al-Quran itu kalamullah. Yang kedua, pembawanya.
Pembawa Quran itu siapa? Siapa pembawanya? Pembawa wahyu? Malaikat. Siapa malaikatnya? Hah? Mikail, Jibril. Malaikat yang paling mulia ya. Diturunkan kepada siapa? Rasulullah, manusia yang paling mulia. Paham? Dengan bahasa yang paling mulia, apa itu? Bahasa Arab. Di tempat yang paling mulia, di mana? Tanah suci, ya. Lihat bagaimana runtutan tentang Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau sampai di situ banyak hal-hal yang mengandung sekian banyak makna, kembalinya ke siapa coba? Versinya siapa? Tafsirannya siapa? Ya tafsiran para ulama. Ya nggak mungkin kemudian kita menafsirkan. Makanya mohon maaf ya. Dulu sempat misalnya ditanyakan ke majelis Taruna Al-Quran yang katanya kajiannya Quran terus gitu ya, ditanyakan, "Lah Anda menafsirkan menurut siapa?" Ya saya sendirilah. Wong saya sudah bisa nafsirkan. Nggak pernah keluar misalnya ucapan sahabat. Padahal banyak ya. Di dalam tafsir Quran itu nukilan-nukilan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas ya. Juga mungkin para tabi'in seperti Qatadah, Ikrimah dan yang lainnya. Terus para ulama mufassirin, Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Mana? Kan begitu ya. Paham ya? Belum lagi kadang muatan yang ada tadi kaitannya dengan bangunan kalimat kata ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimat itu kan kata ya. Ya Mas ya. Kalimat itu kata. Misalnya rumah, apa bahasa Arabnya? Baitun, masjid. Masjid apa bahasa Arabnya? Masjid bahasa Arabnya apa? Masjidun. Nah ini kan namanya bangunan ya, seperti baitun. Baitun ini kan rumah. Jangan ditanya, tolong jelaskan baitun bangunannya apa? Ada kolomnya, ada pun ya tidak. Bangunannya ba, terus sama Mas? Ba, terus ya sama tak kan gitu. Itu hurufnya, paham ya? Dibangun dengan 3 huruf. Dan setiap huruf dalam bahasa Arab itu diperhatikan. Penambahan huruf dalam sebuah bangunan, dalam sebuah kata itu mengandung makna. Sebagai contoh di dalam akhir surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Kata para ulama, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin, laha, setiap pribadi jiwanya itu laha ma kasabat, memperoleh, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diusahakan. Sesuai dengan yang diusahakan. Itu kan ringan bahasanya, kasabat. Mengamalkan kebaikan itu ringan karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa yang ada pada keimanan, sesuai dengan tauhid. Maka dengan kata-kata hanya kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan atas orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan akan menanggung apa yang diusahakannya dengan tambahan berapa? Iktasabat tambahan hurufnya berapa? 1. Iktasabat. Kasabat dengan iktasabat 2 ya. Nah, kata para ulama kan ziyadatul mabna, tambahan 2 huruf dari kasaba menjadi iktasaba. Itu kalau dalam istilah bahasa Arab ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Nambah huruf, nambah makna. Artinya apa? Orang itu sungguhnya kalau mau berbuat salah, berbuat dosa itu susah. Ya, susahnya kenapa? Susahnya menyelisih fitrah, ya. Asalnya tidak sesuai dengan apa? Fitrahnya. Yang kedua, bertentangan juga dengan tauhid, bertentangan dengan iman,
Nah, kita kembali bahwa tafsiran semua tadi diperoleh dari mana? Diperoleh dari para ulama. Makanya langkah-langkah tadi dikatakan wa tafsiran li jumali sunan al-muhtamalati lil ma'ani. Tsumma qala wa lam yuqallid ahadan. Lalu setelah dia mungkin mengikuti tahapan-tahapan, menghafal, memahami tafsir, mengikuti metodenya para ulama untuk mengurai kalimat-kalimat itu supaya tahu bagaimana penafsirannya. Lalu dia tidak bertaklid, dia tidak fanatik kepada siapapun. Qala walam yuqallid ahadan minhum. Walaupun mereka para ulama, mereka punya jasa, metode-metodenya kita ikuti, tetapi kita juga tidak dianjurkan untuk apa? Fanatik. Fanatik ini kan mengedepankan kepada emosional. Saya suka kepada Imam Malik. Kenapa? Misalnya demikian. Walaupun berpendapat salah, tetap saya ikuti. Ini kan tidak mendidik, ya. Saya senang kepada Abu Hanifah, walaupun salah saya ikuti. Saya senang kepada Imam Syafi'i, saya senang kepada Imam Ahmad. Makanya para ulama, walaupun kiprahnya, walaupun apa yang telah mereka lewati fase-fasenya tadi kita ikuti, tapi kita tidak apa? Tidak fanatik kepada satu pun dari mereka. Qala walam yuqallid ahadan minhum taqlidas sunan. Mereka tidak bertaklid kepada seorang pun dari ulama tadi sebagai pengganti untuk mengikuti sunnah allati yajib al-inqiyadu ilaiha. Yang mana kalau dalam sunnah itu kan yang wajib untuk tunduk, ya. Misal kita diperintahkan seperti sholat, ada dalil-dalilnya. Puasa, itu kan yang wajib seputar perintah atau andai kata larangan, itu kan kita harus tunduk. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengatakan ini sesuai dengan maunya saya apa tidak, ini sesuai dengan selera saya, tidak. Yang wajib adalah apa tadi? Yajib al-inqiyad ilaiha ala kulli hal, dalam segala keadaan. Itu wajib bagi siapapun untuk tunduk, untuk patuh. Dunan nazar, tanpa melalui tahapan di situ seorang mempertimbangkan, ya. Itu asalnya. Jadi maknanya begini, bahwa seorang ketika menghafal apa tadi? Sunnah-sunnah, menghafal ahkam, lalu dia meneliti pendapat-pendapat ulama, baik, diikuti ini, lalu metode itu dia jadikan sebagai apa? Sesuatu yang membantu dia di atas istihad ketika dia memutuskan suatu masalah. Sekaligus sebagai apa? Kunci untuk pembuka metode dalam penelitian. Juga pendapat-pendapat ulama tadi dijadikan sebagai tafsiran, pengurai, penjelas li jumali sunnah al-muhtamalati lil ma'ani, terhadap sekian banyak kumpulan-kumpulan sunnah yang mengandung sekian banyak makna. Lalu dia tidak bertaklid kepada siapapun, sebagai pengganti, kan begitu ya. Dia tidak mau taklid kepada siapapun sebagai pengganti terhadap sunnah yang wajib untuk tunduk kepadanya atas keadaan apapun, tanpa harus melewati fase yang disebut dengan apa? Seorang mempertimbangkan. Kan banyak orang misalnya, saya ingin barakallahu fikum mengikuti ajaran yang katanya diajarkan oleh salafi, tapi sebentar saya pertimbangkan dulu, ya. Kalau sunnah seperti ini saya pertimbangkan dulu, kalau yang demikian saya pertimbangkan dulu. Harusnya kan tidak, ya. Makanya dia walaupun tidak bertaklid, tapi bukan sebagai bentuk apa tadi? Untuk tidak tunduk.
Seorang manakala tidak bertaklid kepada ulama, itu bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti ketundukan dia kepada sunnah dalam keadaan apapun yang tanpa ada penelitian, bukan. Tapi memang barakallahu fikum, ketundukan seorang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi sesuatu yang keharusan, kelaziman. Lalu kenapa kok misalnya Anda dalam membahas ini Anda tidak misalnya sejalan atau mungkin tidak sependapat? Ya tadi karena masih mengandung makna muhtamalah, ada kemungkinan-kemungkinan. Sumaqal walam yurih nafsahu mimma akhadal ulama'u bihi anfusuhum. Lalu dia pun juga tidak merasa cukup dengan apa yang telah diambil oleh para ulama min hifdzi sunan wa tadabburiha. Artinya orang barakallahu fikum di dalam belajar, ketika dia menggandrungi, ketika dia menyenangi sebuah mazhab, baca misalnya madzhab, kitabul madzhab, kitab pendapat-pendapat ulama, dia tekuni, lalu dia mencukupkan, merasa cukup. Oh, saya sudah mampu menguasai, menyelesaikan tulisan-tulisan misalnya karyanya Imam Syafi'i, itu sudah cukup bagi saya. Tidak, dia tidak merasa cukup dengan apa yang diambil ulama pada mereka ketika mereka menghafal sunnah dan mentadaburinya. Kalau waqtadabihim fil bahr. Lalu fase tadi dia lanjutkan dengan seorang menjadikan para ulama tadi sebagai teladan di dalam pembahasan. Ini penting, bahwa apapun kemampuan orang, seberapapun tingkat keilmuannya, ketika melakukan penelitian itu harus berpegang dengan metode meniru bagaimana para ulama dahulu. Jangan mengatakan saya ingin membuat karya baru. Atau orang mungkin mengatakan saya punya pendapat yang para ulama dulu belum pernah berpendapat. Wal'iyadzubillah. Kalau sampai-sampai orang berkomentar, saya ini menemukan suatu syariat yang Nabi tidak melaksanakannya. Kan fatal ya. Sahabat tidak tahu. Fatal, lebih fatal. Nah, sehingga seorang meneladani mereka dalam pembahasan. Wa tafahum. Yang kedua, meneladani mereka bukan hanya dalam pembahasan. Bahas itu kan diantara mungkin kemampuan yang diperlukan kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab misalnya, ilmu mustalah. Ini ada kitab, monggo dibahas. Caranya, metodenya mengikuti mereka. Yang kedua, at-tafahum, memahaminya. Cara siapa? Ya tetap harus juga mengikuti bagaimana cara mereka memahami. Wan nazar, dan juga bagaimana mereka meneliti. Karena ada fenomena misalnya ada orang membahas, meneliti, tapi memahaminya menyimpang. Ini kan banyak ya. Di zaman-zaman kita para ulama yang dikatakan kategorinya katanya ulama gitu ya. Ulama-ulama yang digandrungi sebagai ulama-ulama kontemporer misalnya, mereka juga menghafal. Jangan dikira misalnya tokoh-tokoh sufia ya. Jangan dikira misalnya orang-orang kaum pergerakan itu juga tidak membaca tafsir, tidak memiliki rujukan-rujukan dalam masalah fikih. Mereka juga belajar membahas. Hanya saja memahaminya menyimpang. Dan fenomena ini sudah muncul di zaman lalu. Contohnya siapa? Khawarij. Khawarij, barakallahu fikum, ketika ada perseteruan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, itu kan mereka yang mengusulkan, ya diutus kedua masing-masing pihak itu adanya yang menjadi penengah. Ketika diutus dari kedua pihak, mereka tidak setuju dengan putusannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang mereka maukan. Memahami tafsir ayat tidak sesuai dengan apa yang difahami sahabat. Makanya walaupun orang itu hafal Quran,
mereka membahas, mereka meneliti. Kalau dalam memahami menyimpang dari pemahaman salaf, ini juga menjadi tadi penghalang bagi seorang talibul ilm. Qala waqtada bihim fil bahthi wa tafahumi wa nazar. Tsumma qala wa syukrillahum sa'yuhum fima afaduh. Dan berterima kasih pada mereka atas usaha yang mereka lakukan dalam perkara yang mereka berikan faedah dalam perkara itu. Kan banyak faedahnya para ulama ketika kita baca pada kitab-kitab mereka. Qala wa nabbahu alaih, dan peringatan, tanbih, penekanan-penekanan, misalnya dalam masalah ini demikian, dalam perkara ini demikian. Nabbahu, para ulama memberikan tanbih, memberikan penekanan, peringatan. Wa hamidahum ala sawabihim, lalu dia memuji kepada para ulama atas ijtihad yang benar yang mereka lakukan. Alladzi huwa aktsaru aqwalihim, dan itu mayoritasnya para ulama pendapatnya itu betul. Mayoritasnya itu pendapatnya betul. Jangan orang berpikir ketika ada kesalahan. Contohnya ya, Imam Malik rahimahullah, itu kadang beliau punya pendapat yang terang-terangan bertentangan dengan sunnah Rasul. Imam Malik rahimahullah itu terang-terangan pendapatnya bertentangan dengan sunnah Rasul. Atau misalnya pendapatnya Abu Hanifah, atau misalnya pendapatnya Imam Syafi'i yang sekarang mungkin dianut oleh Syafi'iyah, yang lebih gampang dalam praktek kehidupan, kunut subuh kan begitu ya. Kemudian barakallahu fikum, jangan lalu orang menyimpulkan, oh para ulama itu kesalahannya banyak, berarti harus berhati-hati. Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi rahimahullah ada kekeliruan di dalam apa? Akidahnya. Kadang terkontaminasi dengan paham apa? Asy'ariyah. Oh berarti Nawawi itu Asy'ari. Oh berarti Al-Hafidz itu Asy'ari. Kita selamat. Baik. Jangan demikian. Karena mayoritas pendapatnya para ulama itu berada pada kebenaran. Walam yubarri'hum minaz zalal. Kemudian yang berikutnya, bahwa dia juga tidak membersihkan. Bermakna juga di situ tidak membebaskan para ulama dari kesalahan. Artinya demikian. Kalau mayoritas pendapat para ulama betul, itu bukan bermakna kita punya statement, kita punya pendapat, kita punya anggapan, oh berarti para ulama itu bersih dari kesalahan. Tidak. Jadi kita memuji mereka, kita bersyukur, berterima kasih pada mereka. Mayoritas pendapat mereka itu betul. Itu bukan bermakna sikap bahwa seorang apa? Mengatakan mereka bebas dari kekeliruan. Tidak, mereka manusia. Bahkan para sahabat pun terjadi apa? Satu kesalahan. Kemudian para imam pun juga terjadi kesalahan. Namun jangan membuka pintu bahwa kita protes dengan mereka, kita mengkritisi mereka, tidak. Di sisi lain, mayoritas pendapat mereka betul, benar, itu bukan bermakna bahwa kita tidak, atau kita mengatakan mereka bebas dari kesalahan. Kama lam yabra'u anfusahum minhu, sebagaimana mereka sendiri juga tidak membebaskan diri-diri mereka dari kesalahan. Siapa yang dari ulama yang mengatakan ikuti saya tidak pernah salah? Tolong datangkan a'immah yang punya statement, yang punya pernyataan, yang punya pendapat, yang mengatakan ikuti saya karena saya tidak pernah salah. Ya, kan nggak ada. Mereka sendiri pun juga tidak membebaskan diri dari apa? Jadi kekeliruan. Jadi kata Imam Syafi'i, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada sebuah hadis yang betul, maka itu mazhabku. Bukan mengatakan ikuti aku, ya.
ikuti pendapatku karena aku tidak pernah salah. Kan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Maka kembali bahwa kita bersyukur, kita berterima kasih, kita diberi cara, metode memahami Al-Quran, hadis. Itu upaya-upaya mereka. Upaya-upaya mereka. Dan kita juga memuji mereka atas kebenaran yang mereka lakukan. Dan itu kebanyakan mayoritas pendapatnya. Dan hal ini bukan sebagai bentuk pembelaan kepada mereka bahwa mereka tidak pernah salah. Bukan. Karena mereka sendiri juga tidak pernah mengatakan tidak pernah salah. Paham ya? Sampai di situ. Wa hadza huwa at-talibu al-mutamassiku bima alihi salafus saleh. Kalau sampai orang itu punya langkah, punya pegangan, punya metode di dalam memahami agama seperti itu, inilah kata Ibn Rajab at-talib, penuntut ilmu yang al-mutamassik, yang berpegang teguh bima alaihi salafus saleh, dengan apa yang dijalani, yang dipegang oleh para ulama salaf. Wa huwal musibu li hadzih, dan orang akan mendapatkan bagiannya. Tahu kan? Mereka para ulama sudah berlalu, sudah meninggal. Karya-karyanya masih banyak. Tulisan-tulisannya masih banyak. Demikian pula cara-cara dalam memahami itu juga tertancap dalam tulisan mereka. Maka barang siapa yang menjalani, mengikuti metode mereka, wal musib li hadhihi, dia memperoleh bagiannya. Wal mu'ayyin li rusydih, wal mu'ayyin li rusydih, dan dia akan ditetapkan sebagai orang yang untuk mendapat petunjuk. Wal muttabi' li sunnati Nabi SAW, dan akan menjadi seorang yang mengikuti terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, wa hadi sahabatih, dan akan menjadi seorang yang mengikuti petunjuk sahabat radhiyallahu anhum. Itu kesimpulan yang disebutkan ila akhir kalamih Ibn Rajab, bahwa barang siapa yang peduli, punya peduli untuk menghafal sunnah-sunnah, juga hukum-hukum syariat, lalu dia memperhatikan bagaimana pendapat-pendapat ulama. Jangan sampai orang itu baru belajar kemarin lalu mengatakan pendapat saya dalam bab ini demikian. Padahal kalau diteliti ulang, oh ternyata itu pendapatnya Imam Fulan, kan begitu ya. Tapi orang mungkin mengatakan, oh masya Allah dia hebat dalam fikih, dia punya pendapat-pendapat yang aneh, pendapat-pendapat yang asing, pendapat-pendapat yang baru. Cuma dia menyembunyikan. Mungkin dia baca pendapatnya seseorang, tetapi dia sembunyikan supaya terkesan bahwa pendapat itu pendapat dia, supaya diakui sebagai seorang apa? Orang ahli ijtihad. Salah satu faedah barakallahu fikum Syekh Nutsaimin rahimahullah, itu dalam sebuah pengajaran, begitulah para ulama ketika mereka itu di dalam meneliti atau di dalam mempelajari semua bidang bahasa Arab, ilmu mustalah, fikih, tafsir, dengan membiasakan merujuk kepada ulama-ulama, itu nanti akan keluar statementnya itu mirip, kalaupun tidak sama, itu mirip dengan aqwal ulama salaf. Suatu ketika beliau mengajar, lalu beliau menyebutkan suatu ungkapan, dan beliau tidak menyebutkan itu sebagai rujukan dari seseorang. Setelah selesai beliau mengajar, ada seorang muridnya, ya Syekh, apa yang Anda katakan tadi persis dengan ucapan Fulan ibn Fulan dalam kitab demikian. Kata Syekh, mana? Tunjukkan. Saya belum pernah membacanya. Subhanallah, ucapan yang beliau ucapkan itu menyerupai, cocok dengan apa? Qaul seorang alim. Kan muwafiq ya. Tetapi bukan bermakna beliau mengatakan, oh, ini pendapat saya, tidak. Beliau bersyukur, alhamdulillah apa yang saya ucapkan cocok sesuai dengan apa yang para ulama dulu berpendapat. Ya. Bukan seperti kita sekarang. Kita mungkin kesana kemari ngomong, saya katakan demikian, padahal mungkin dia menukil, tapi inginnya disembunyikan. Itu namanya apa? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta.
Orang yang merasa memiliki sesuatu kemampuan padahal bukan kemampuannya. Oh, dia kan pinjam ya. Pinjam ucapan para ulama, dia pakai untuk berucap supaya orang mengagumi, supaya orang terkesima bahwa dia punya pendapat-pendapat yang kuat dalam babnya, dalam bidangnya, padahal itu semua nukilan-nukilan. Ini kalau dalam pelajaran-pelajaran atau dalam seorang sebagai talibul ilmi dikatakan dia tidak amanah, nanti akan terhitung sebagai seorang pencuri. Mau dikatakan sebagai pencuri seorang talibul ilmi? Kan tidak. Oh, dia mencuri ucapan orang, dia mencuri pembahasan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin pernah diorbitkan sebagai apa? Sebagai masyayikh. Baik, insyaallah dipahami ya paragraf ini ya. Tsumma qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Abdus Salam bin Barjas menukil ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah. Qala wa qad ulima qisarul umuri. Telah diketahui bersama bahwa umur itu pendek. Manusia itu kan setelah kurun-kurun terakhir itu kan jarang yang di atas 100. Ada yang 300, 400 itu kan jarang. Paling mungkin 120 atau rata-rata kan di bawah 100, 90, 80. Kata beliau, telah diketahui tentang pendeknya umur. Belum lagi barakallahu fikum kesibukan ya, umur itu dengan kesibukan yang kita lakukan plus banyaknya istirahat. Itu kan kadang-kadang usia kita itu kalau dihitung dibuat intisari kesimpulan yang maksimal, misalnya maksimal untuk belajar itu kan berapa ya. Gampangannya orang misalnya umurnya sampai meninggal 60 tahun, dihitung kapan mulai belajarnya, kemudian berapa waktu yang dipakai belajar, kan begitu ya. Telah diketahui tentang pendeknya umur, wa kathratul ilmi, sementara di sisi lain ilmu yang mau dipelajari itu banyak sekali ya. Sebanding tidak ya. Umur pendek yang mau dipelajari banyak, kan kesebanding ya. Paham? Yang mau dipelajari banyak, kesempatannya pendek, kesempatannya sedikit. Nah, di sini Ibnu Jauzi memberikan apa? Memberikan nasihat. Qala fayabda'u ay at-talibu, hendaknya bagi seorang talib yang dia mulai adalah dengan bil Qur'ani wa hifdzih, bil Qur'ani wa hifdzih, dengan memulai Quran, belajar baca ya, belajar mengeja, kemudian menghafal. Perlu diketahui bahwa hafalan itu kalau dirintis dari mulai kecil itu akan kokoh. Contoh ya, misalnya orang di bawah 10 tahun itu sudah bisa menyelesaikan Quran, kekuatan untuk menghafalnya, arti murojaah, itu beda kalau seorang kemudian dia mulai 10 tahun menghafal dapat 5 juz, usia 15 mungkin dapat 10, usia 20 tahun mungkin dapat 20, usia 25 terus dapat sekian, menyelesaikan. Itu nanti yang terakhir biasanya apa? Kurang kokoh ya. Makanya kesempatan ya, Masya Allah orang tua mendukung ya. Kan gak ada ya bapak ibu abi umi yang kamu kok ngafal Quran, kok sana ngafal yang lain, ada? Gak ada ya. Tetap memberi motivasi kan. Baik. Maka dikatakan gunakan kesempatan itu dengan Quran dan menghafalnya. Kemudian wayang duru fi tafsirih nadran mutawassitan, kata Ibnu Jauzi. Lalu kamu perhatikan tafsir. Artinya tafsir itu kan ada
istilahnya dulu ya, kita di Damaj ada seorang pengajar itu membacakan tafsir tapi global, ma'ani yang ada pada ayat, cepat ya. Nah ini paling tidak seperti itu, mutawassit, tidak sampai jeli ini mananya apa, ini hurufnya apa dan seterusnya, tidak, karena itu nanti akan lama, memakan waktu, paling tidak tahu maknanya. Barakallahu fikum. Yang kadang banyak para penghafal Quran ketika ditanya tidak paham dengan apa yang dia baca, paling tidak akan memahaminya. La yakhfa 'alaika bidzalika minhu syai'un, yang tidak ada bagimu dari perkara yang kamu hafal tadi sesuatu yang samar. Misalnya baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu paling tidak Anda tidak samar, tahu makna globalnya, ya, dan itu mendukung. Terlebih kalau sudah surat-surat yang mengandung kepada kisah, ya, menyenangkan kan gitu ya, sangat menyenangkan dan mendukung untuk memahami artinya. Dan mungkin misalnya para mudarris tidak punya kesempatan bagi orang tua, ya, sambil mungkin menyimak putra putrinya dalam menghafal, dibacakan global tentang sebuah tafsir yang ringan. Qala wa in sahalahu qira'atul qira'atis sab'ah. Paham ya? Sudah menghafal, lalu dia memahami global, artilah kalau bahasa kita mungkin arti-arti global yang ada pada ayat tadi. Lalu menginjak kepada berikutnya, in sahalahu qira'atul qira'atis sab'ah. Lalu dia masuk kepada tahapan sudah betul, sudah benar bacaannya dari salah satu bacaan yang dikatakan qira'atus sab'ah. Mungkin dia menggunakan yang umum ya, kalau di tempat kita kan istilahnya riwayatul Hafs, salah satu itu saja. Oh saya harus pakai qaulun, saya harus pakai waras, ya monggo. Tapi dari qiraah tadi sudah betul dalam membacanya. Wa asya' minan nahwi, artinya kita membaca itu kan pakai acuan ya, punya literaturnya, punya acuannya. Kamu cara bacanya siapa? Monggo kalau masalah dialek. Makanya para ulama memberikan udzur dalam pengucapan huruf. Para ulama memberikan udzur dalam pengucapan huruf ketika tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Apa mas? Ya orang yang cedal tidak bisa mengucapkan apa? Masa sin, ya ro. Kan susah ya, orang yang tidak mau disuruh roh yang paling bagus ya nggak bisa, itu diberi udzur. Tapi kalau dialek-dialek kesulitan yang lain tidak boleh. Misalnya fa, huruf apa fa amma kan gitu ya. Jangan sampai nanti orang bilang, siapa bilang kami tidak bisa bilang F, itu namanya fitnah kan gitu ya. Loh Anda sendiri nggak bisa ngomong F, itu fitnah, P. Banyak kalau baca pa'amma kan begitu, itu nggak boleh. Itu namanya lahan jali yang tidak ditolerir, ya nggak boleh seperti itu. Para ulama memberikan toleransi orang yang lidahnya keluh nggak bisa ngomong ra dengan bagus, itu diberi udzur, ya diberi udzur. Dialek-dialek banyak, ya dialek-dialek banyak. Seperti dulu kita di Yaman, di belahan seperti contohnya orang-orang Aden. Itu kalau ngomong qala itu gala ya. Agul kan begitu ya. Tapi kalau pas baca Al-Qur'an enggak boleh kan begitu ya. Enggak boleh itu dipakai karena itu menyelisihi kaidah, paham? Kaidah bacaan enggak ada kan gitu ya. Baik. Misalnya idqala Ibrahim kan enggak boleh, tetap idqala walaupun dalam dialeknya itu muncul seperti itu. Ya, makanya ya gampangannya nanti jangan sampai tolonglah dimaklumi kami lisan itu lisan Jawa, tolonglah kami dimaklumi lisan kami lisan Sumatera, tolong kami dimaklumi lisan kami lisan misalnya Sulawesi, tolong kami dimaklumi lisannya lisan Papua. Jangan seperti itu ya. Yang diberi udzur itu ketika orang dalam kondisi keluh, lidahnya celat, tidak bisa mengucapkan ra ya dengan sempurna. Baik.
Kita kembali wa in sahalahu qira'atul sab'a, kalau sudah memang dia bisa membaca dengan betul salah satu daripada bacaan yang dikatakan qira'atus sab'a wa asya' minan nahw. Dan dia sudah mempelajari sesuatu dari ilmu nahwu. Jadi perangkat untuk bisa masuk kepada tafsir ya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, wa kutubal lughah, dan kitab-kitab para ulama lughah. Kitab para ulama lughah. Wabtada'a bi usulil hadis min haitsu naqli kas-sihahi wal masanidi wa sunan. Kemudian dia juga menguasai usul dalam hadis, pokok-pokok dalam hadis, seperti penukilan hadis ini sahih apa dhaif, wal masanid, hadis ini sambung sampai nabi atau hanya sampai sahabat. Kalau hadis yang hanya sampai sahabat diistilahkan apa? Mauquf ya. Kalau sampai nabi namanya marfu. Kan begitu ya. Baik. Nah, itu minimal paham. Terlebih kalau kita mesti baca kitab para ulama, kan nanti ada istilah-istilah itu. Hadisnya ada sisi keterputusan yang namanya munqati, wal masanid, was sunan, kitab-kitab sunan. Wa min haitsu, dan juga dari sisi ilmil hadis ka ma'rifatil du'afa wal asma. Tadi kalau dari sisi min haitsu naql, penukilan, ini hadisnya sahih apa dhaif. Jadi jangan sampai dulu ya, sebelum kita berangkat ke Yaman, itu kan ada sebagian lah yang mungkin istilahnya ustaz-ustaznya mereka rajayun, itu kan kondang katanya sebagai ahli hadis. Cerita, saya di kapal itu bawa kertas nulis dhaif, sahih. Orang tanya, itu apa itu? Ini saya lagi neliti. Enggak bayangkan neliti hadis di kapal, ya. Terus literaturnya apa? Kita baru terbuka pemahaman kita. Wong masyayikh aja ya. Kita perhatikan kayak Syekh Mukbil mau meneliti. Naik turun tangga tiap hari buka kitab maktabah yang besar itu kadang-kadang tidak bisa sehari 2 hari selesai. Ini sambil naik kapal bisa nulis apa? Dhaif, sahih, dhaif, sahih. Dari mana itu kan begitu? Tapi dulu mungkin kita ya kagum, wah ini ulama hadis kan gitu ya. Makanya dikatakan minimal seorang paham tentang istilah hadis yang dhaif, hadis yang sahih itu seperti apa. Demikian pula istilah masanid, ya. Barakallahu kitab-kitab baik kitabnya maupun istilahnya, juga sunan misalnya, ke sunan Abi Dawud, sunan Nasai. Demikian pula di sisi ilmu hadis. Jadi kalau kitab-kitab dulu saya di Papua itu ada orang Islam jamaah. Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz belajar ngajarkan itu mangkul dari siapa kan itu. Maknanya saya bilang itu ya gurunya dari siapa gitu. Saya bilang ya saya pernah belajar gitu. Pernah diundang untuk ngajar tafsir dan ditanya dan mendatangkan tokohnya. Mereka kan juga punya buku-buku yang karya mereka. Jadi seperti Sunan Abi Dawud itu dirangkum oleh mereka, dibuat tulisan, misalnya dalam bab Thaharah, dibuat oleh mereka sendiri. Saya bilang ya sudah, coba baca kalau memang betul Anda katanya mangkul ya, menukil saya dari guru saya, baca saya bilang. Saya baca hadatsna fulan, qala al-Imam Abu Dawud hadatsna fulan, qala imam ini hadatsna. Dari bacanya saja kan gitu, sudah error kan gitu ya. Padahal dalam riwayat misalnya qala Abu Dawud hadatsana fulan, telah menyampaikan kepada kami fulan. Kalau hadatsna saya kan gitu ya, saya menyampaikan, kamu sampaikan kepada Abu Dawud kamu kan begitu. Artinya barakallahu fikum, wong bacanya saja kan sudah tidak betul. Terus bagaimana dikatakan bangga dengan apa bahasanya? Ilmu itu harus mangkul. Betul, para ulama juga punya apa? Punya metode. Makanya banyak istilah apa? Seorang punya sanad dalam Quran, dalam bacaan Sahih Bukhari, sanad saya kepada fulan sampai misalnya kepada Imam Bukhari atau Imam Abu Dawud, ada seperti itu. Nah, kembali dalam ilmu hadis ma'rifatid du'afa, orang-orang yang dikatakan lemah, yang menyebabkan riwayatnya lemah siapa saja, wal asma, nama-nama orang,
Falyanzur fi usuli dzalik. Silahkan dilihat pada kitab-kitab yang pokok dalam bab ini, pembahasan masalah para du'afa itu siapa, orang-orang yang dilemahkan, yang riwayatnya kalau meriwayatkan itu lemah itu siapa saja. Itu ada apa? Ada pokok-pokoknya, ada usulnya, tidak sembarangan, bukan sentimen. Saya melemahkan fulan karena saya sentimen, dia pernah mukul saya, enggak diterima kan begitu ya. Baik. Qala falyanzur fi usuli dzalik. Wal asma, marifatul asma, nama orang. Jangan sampai namanya sama di situ orangnya Anda hukumi sama. Bisa saja dua orang namanya sama kan beda. Makanya kejelian para ulama. Adapun Sufyan, kan ada nama Sufyan, namanya apa? Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan apa? Ibn Uyainah. Di mana diketahui dari murid dan gurunya kan begitu. Kalau riwayat demikian ketika si muridnya fulan maka itu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ini berarti Sufyan Ibn Uyainah. Dari mana? Ya nama-nama tadi, dan itu ada kitabnya, yang tidak mungkin itu lalu kita mengatakan saya ingin barakallahu fikum membuat riset sendiri. Makanya barakallahu fikum Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in itu kan pernah masuk masjid, ada seorang tukang kisah, tukang cerita. Nanti habis itu nanti dia minta-minta ya, misalkan ini dan itu. Selesai mengkisahkan, Yahya bin Ma'in itu melambaikan tangannya. Sini kamu kan itu. Dikira orang tadi Yahya bin Ma'in akan ngasih duit, ya, kan gitu ya. Sini kamu. Nah kata Himain, kamu loh kok ngomong telah menyampaikan kepada saya Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dari Rasulullah SAW kan begitu. Loh saya ini loh, saya Yahya bin Ma'in, ini Ahmad bin Hanbal. Ngeyel juga. Katanya, lah memang Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal cuma kamu, kan begitu ya. Saya hafal nama Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal yang masih banyak, bukan kamu berdua. Masih ngeyel kan gitu ya. Padahal ceritanya katanya dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Begitu ya, orang kadang-kadang kalau sudah terpojok masih juga cari alasan, tambah apa? Salah. Ahlussunnah kan bukan demikian. Qala wa qad rattabal ulama'u min dzalik ma yastaghni bihi at-talibu 'ani ta'ab. Dari itu semua, mana yang mau dipelajari, mana yang mau ditelaah, mana yang mau ditekuni, para ulama itu sudah apa? Membuat jenjang. Ya. Kitab mustalah jenjang yang paling mudah itu apa saja? Kepada yang sulit, kepada yang lebih sulit. Bahasa Arab pun begitu. Para ulama pada masing-masing jenjang bidang ilmu bahasa Arab, bahkan fikih, itu dibuat suatu tulisan yang mereka itu sesuai di jenjangnya. Ma yastaghni bihi talibu 'ani ta'ab. Yang dengan jenjang urutan tadi seorang talibul ilmu akan terhindar dari kelelahan. Ya. Gampangannya misalnya orang kalau sudah tahu jalan, ya misalnya dari Jogja mau ke Solo, yang sudah tahu jalan dengan yang belum tahu jalan, kemudian yang belum tahu ngajak orang, ayo tak antar kan gitu ya. Yang sudah paham jalan, ayo saya antar. Mana yang lebih apa? Diikuti. Yang sudah paham jalan gitu. Yang belum kan capek nanti. Soal kemari kesasar. Enggak kok. Turun lagi. Kesana lagi. Oh salah gitu ya. Kesana lagi, salah lagi. Makanya para ulama itu sudah mengurutkan. Yang dengan karya-karya mereka tadi membuat seorang para talib itu akan terhindar dari apa? Keletihan, kelelahan. Wal yandur fi tawarikh, dan hendaknya seorang melihat kepada buku-buku sejarah, liya'rif ma la yastaghni anhu, supaya dia tahu dengan apa yang dibutuhkan. Karena sabir Rasulullah SAW, seperti buku yang menceritakan nasabnya Rasulullah. Nasabnya apa? Rasulullah SAW. Beliau itu siapa, pamannya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa. Wa aqaribihi, kerabatnya itu siapa. Wa azwajihi, istri-istri beliau siapa. Wa ma jaralahu, dan apa yang di situ berhubungan dengannya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah itu bukan sekte Islam,
keluar dari sekte. Artinya bukan Islam lagi. Kenapa? Karena sudah mencela Aisyah. Islam yang mana yang masih mengakui Islam kalau sudah mencela istri Nabi? Ya. Islam yang mana, agama Islam yang mana yang mengajarkan mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar? Ya. Kalau hanya masalah mengedepankan siapa yang lebih mulia, yang lebih didahulukan antara Utsman atau antara Ali, kata para ulama itu lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau sudah mencela, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan istri Nabi, ya. Apakah itu sebagai agama? Apakah sebagai agama? Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Syiah Rafidhah yang mereka celaannya sampai kepada pengkafiran sahabat dan mencela istri Nabi sudah keluar apa dari Islam. Mereka bukan orang Muslim, ya. Sampai kemudian dihitung sebagai apa? Firaq ad-dhalah, sebagai firaq ad-dhalah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.